Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat-sobat Beyond Education? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat sebuah topik yang sangat viral, yaitu tentang salah satu paslon pas Pilpres kemarin mengatakan dia kalau terpilih akan mendengung-dengungkan program makan gratis di sekolah-sekolah. Ini sebenarnya adalah suatu program yang sangat mulia ya. Ya, kita ingin setiap anak Indonesia itu memiliki kecukupan gizi untuk tumbuh kembangnya. Karena memang sudah menjadi rahasia umum, bangsa ini terutama generasi muda, kita memiliki masalah stunting, yaitu kekurangan gizi. Dengan anak-anak kita ini kekurangan gizi, sudah bisa dipastikan generasi muda di masa depan akan menjadi masalah. Karena gizi ini kaitannya itu dengan kualitas sumber daya manusianya. Ya. Kalau sumber daya manusianya ini bermasalah dalam gizinya, pasti juga akan bermasalah dalam kehidupannya. Nah, tetapi saya tidak akan membahas hal tersebut berkaitan dengan masalah gizi karena saya tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Tetapi saya ingin mengangkat program makan siang gratis ini. Ya. Kalau menurut saya pribadi, karena saya juga di dunia pendidikan, masalah utama di dunia pendidikan kita ini sebenarnya itu bukan masalah makan gratis, tetapi masalah kualitas kurikulum. Seharusnya ketika kita ingin memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia ini, kita harus fokus terhadap kualitas kurikulum pendidikan. Karena kalau apa-apa kita kaitannya dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia pendidikan, hanya sekedar jargon, hal ini menutupi masalah yang sesungguhnya, yang sudah sangat urgent untuk kita perbaiki bersama-sama, yaitu kualitas pendidikannya. Kalau yang namanya makan siang gratis, apalagi di jam waktu sekolah, hal ini saya pikir tidak bisa menjawab permasalahan di dunia pendidikan kita. Karena coba deh kita lihat ya, ini kan makan siang gratis di sekolah ya, pada waktu di jam sekolah. Sedangkan anak-anak kita ini, waktu sekolah mereka, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, pertanyaan di Sabtu dan Minggu ini bagaimana? Apakah mereka tetap mendapatkan makan siang gratis, ya, dibawa oleh pemerintah ke rumah masing-masing, atau bagaimana? Ini yang tidak ada penjelasannya. Seharusnya kalau kita ingin mensejahterakan kehidupan masyarakat, jangan kita mencari jalan-jalan yang instan. Kita seharusnya mencari jalan yang memberikan jawaban gitu bagi permasalahan yang sesungguhnya yang ada di dalam masyarakat. Ya, mengapa sih banyak masalah stunting ya? Masalah kekurangan gizi. Ini kan sudah bisa kita lihat ya, secara terang benderang, akibat daya beli masyarakat kita itu sangat rendah. Ini masalahnya ke arah ekonomi sebenarnya. Mengapa banyak orang tua yang tidak sanggup ya untuk memberikan gizi yang memadai kepada setiap anggota keluarganya? Itu karena daya beli mereka yang sangat rendah. Mereka bisa dibilang mungkin di bawah garis kemiskinan gitu. Oleh karena itu tidak heran gitu, mereka tidak mampu untuk memberikan gizi yang terbaik untuk anggota keluarganya. Nah, jadi kalau masalahnya ya di daya beli masyarakat, kenapa pemerintah kok tidak menyelesaikan masalah itu agar
daya beli masyarakat itu semakin meningkat. Akhirnya mereka mampu memberikan gizi yang terbaik untuk setiap anggota keluarganya. Seharusnya kita arahkan ke sana. Tetapi kalau kita menjawab permasalahan ini dengan makan siang gratis, apakah itu bisa menjawab masalah yang sesungguhnya? Yaitu daya beli masyarakat kita yang semakin ke sini, semakin menurun. Nah, di sini saya tidak ingin berlaku sebagai pakar ekonomi ya, tetapi saya mencobalah untuk melihat dari sudut pandang saya pribadi gitu. Kalau kita ingin meningkatkan daya beli masyarakat, bukan saja caranya itu dengan jumlah lowongan PNS itu selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Itu adalah cara-cara yang instan juga gitu. Kita tidak pernah berusaha untuk mencari jalan keluar yang lain. Padahal Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya raya. Apa sih yang kita nggak punya dari sumber daya alam kita? Emas kita punya, minyak kita punya. Sumber alam di lautan sangat melimpah. Segala jenis tambang kita punya. Tidak ada yang kita tidak punya. Apalagi di daratan. Kita memiliki perkebunan. Tanah kita sangat subur. Mau nanam apa saja ya kata pepatah kan kita lempar tongkat aja langsung numbuh jadi tanaman. Berarti kan Indonesia ini dianugerahi dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Tetapi mengapa negara kita ini masih banyak orang miskinnya? Nah ini lagi gitu yang pemerintah sepertinya tidak pernah mau mencari jalan keluar yang terbaiknya. Ya kadang lebih gampang mencari jalan keluar yang instan. Ya, apalagi ya kalau ini lagi musimnya kampanye gitu. Pasti kita ingin kelihatannya ya menjadi manusia yang superior gitu, yang bisa langsung memberikan solusi gitu bagi masalah di masyarakat. Tetapi janganlah kita sangat naif gitu menganggap masyarakat itu ya masih inilah tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Ya memang saya tidak menutup mata ya, masih banyak masyarakat itu yang tingkat pendidikannya sangat rendah. Nah, tetapi yang sangat cerdas juga banyak gitu. Kalau kita sampai memberikan solusi masalah dari kehidupan berbangsa ini hanya sesuatu hal yang instan, ini seperti penghinaan gitu bagi masyarakat lain yang memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Ini ada penghinaan buat mereka. Karena nggak menjawab permasalahannya. Sedangkan kalau kita ingin meningkatkan daya beli masyarakat, seharusnya pemerintah itu tahu apa sih yang menjadi permasalahan yang sesungguhnya. Mengapa sih kok sepertinya ekonomi di negeri ini seperti tidak berjalan yang layaknya negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa seperti negeri kita ini? Ya memang sudah menjadi rahasia umum juga ya, negara kita ini adalah negara yang paling terkorup di dunia. Dan kita kayaknya sangat bangga gitu, makanya tingkat negara paling terkorup di dunia ini kita jarang beranjak untuk turun gitu ya, selalu di atas rata-rata gitu. Nah, disinilah kita seharusnya coba, kita sebagai pemimpin negara ini berusaha untuk mencerdaskan ya, masyarakat yang ada di bawahnya. Bukan kita hanya memberikan janji-janji surga. Nah, dengan kita pikir bahwa apa yang kita sampaikan ini bisa diterima gitu oleh semua pihak. Kalau kita memang berniat untuk memajukan bangsa ini, coba pikirkanlah solusi-solusi yang bukan hanya sekedar jangka pendek, tapi jangka panjang. Karena kita membahas generasi muda loh. Ya.
Kan yang kita ingin berikan makan gratis ini kan hanya anak-anak di usia sekolah ya. Ini adalah niat yang mulia yang tadi awal saya bilang. Tetapi caranya menurut saya kurang tepat. Yang seharusnya pemimpin negara ini ya, pikirkan itu bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini sekaligus meningkatkan ekonomi bangsa ini. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan dengan masak-masak gitu. Jadi janganlah kita gampang sekali memberikan jargon-jargon yang tidak mendidik gitu. Malahan yang melemahkan mental bangsa ini. Karena bangsa ini kita sudah mengalami yang namanya penjajahan selama 350 tahun lamanya ya. Jadi secara mental bangsa ini sebenarnya sudah terbentuk. Tetapi yang belum terbentuk akhlaknya. Nah inilah yang harus kita coba pikirkan bagaimana kita membentuk masyarakat yang memiliki akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terbaik. Nah, wahai para pemimpin negeri ini, janganlah kita suka memberikan suatu statement yang tidak membangun mental bangsa ini, malahan sebaliknya menjatuhkan dengan cara-cara kita hanya untuk kepentingan sesaat. Kita memberikan impian yang membuai. Ya. Coba kita pikirkan ulang cara-cara kita untuk berkampanye. Baiknya, ayo sama-sama kita ya, antara pemimpin ya, dengan orang-orang yang dipimpin, kita bergandengan tangan untuk memajukan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Mungkin hal itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau mendengarkannya sampai habis. Saya cukupkan sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.